banget pakai baju putih. Oke, selamat datang di kanal YouTube Telas di seri konten Bincang Pengalaman. Disingkat Binal. Kali ini sudah kedatangan narasumber admin UMY Parkir. Boleh kenalan dulu Mas Dupil. Oke, aku Dupil, aku mahasiswa HI UMY Angkatan 21. Terus aku bukan admin UMY Parkir. Ya, oke. Sangat jelas klarifikasinya. Sebelum ini sih, sebenarnya sebelum aku kenal yang bersangkutan beliau, itu udah ngepoin gara-gara dulu follow akunnya BEM Visip waktu Mas Adam masih menjabat. Ada postingan apa ya kayak apa sih kalau promosi di IG itu namanya? Campaign. Bukan campaign. Oh, Paid promote, tapi bukan paid promote. Ini di BEM Visip tuh ada apa namanya ya? Promosinya ini mahasiswa itu kan? Oke. Fotografer. Nah, sebenarnya Mas Dupil nih siapa sih gitu? Nggak cukup ya, cuma nyebutin saya mahasiswa HI Angkatan 21. Yeah. Sebelumnya apa dan dari mana? Aku asalnya Blitar. Oke. Tahun 2019 tuh aku pernah kuliah di Ilmu Komunikasi UNESA. Aku masuk jalur SBM tuh. SBM ya. Terus aku cuma berhenti di tahun pertama. Aku bilang kayaknya bukan tempat yang cocok untuk sebelumnya kan aku punya background buat apa ya, berkesenian tuh, fotografi, terus ikut tertarik ke festival-festival buku lah. Dan di Surabaya aku nggak menemukan itu pertama. Oh gitu. Terus kemudian ya udah aku bilang ke ibu mau ke Jogja, dan alhamdulillah kayaknya rezeki SBM cuma sekali dalam seumur hidup ya. Jadi kayak nggak bisa lagi nih aku keterima SBM gitu. Jadi akhirnya masuk UMY. Terus kalau fotografer itu tuh aku mulai terjun benar-benar profesional itu di tahun 2017 waktu aku kelas 1 SMA. Udah lama juga. 2017 aku udah, dulu kan aku fotografer supporter Freedom Gate. Oke, waktu itu nggak punya fotografer tim yang turun di lapangan. Sedangkan aku punya apa ya, perlengkapan yang mumpuni kan. Aku turun tuh ke lapangan, jadi nggak cuma motret di tribun. Aku motret pemain dan segala macam. Dan alhamdulillahnya pasca itu aku kayak selalu diajak kemana-mana gitu loh. Diajak ke away kemana-mana. Jadi dan aku sering bolos sekolah. Nah ya, bentar, 2017 kelas 1 SMA. Ya. Berarti kalau lulus tahun berapa? 19. Kalau 19 berarti SMA kelas 1 2016. Soalnya aku SMA kelas 1 2017. Nah. Berarti ISCB, pokoknya pasti ISCB, aku lupa tahunnya. ISCB berarti 2016 ya bener? 2016 ya? Ya, ISCB 2016. Nah, ketika aku kepoin di IG-nya tuh, ini ada berapa akun? 2 akun kan? Iya, 2 akun. Yang fotografi doang. Nah, pas kulihat ini motret orang main bola, maksudnya bukan motret orang main bola doang ya, tapi potretan profesional. Nah, aku bisa bedain lah potretan profesional sama yang emang amatir aja. Itu dikontrak kah atau emang sendirian aja gitu? Sebenarnya apa ya? Dupil Jazz itu, akun yang @dupil-jazz itu sebenarnya malah akun pertamaku. Aku nggak pernah kepikiran buat bikin second account Ultimate Solar itu. Nah, aku bikin itu, terus aku merasa gini, orang-orang yang follow akun ini, akun @dupil-jazz ini orang yang pernah ku foto kebanyakan, atau orang yang suka dengan karyaku. Terus aku ngerasa, lah gimana orang bisa tahu aku kalau aku nggak pernah nampilin fotoku sendiri di situ, cuma karya-karyaku doang, fotoku cuma di foto profile. Iya benar. Aku bikinlah itu akun Ultimate Solar itu. Nah, kalau tentang ini sebenarnya balik lagi ke pengalamanku pertama tadi, yang di 2016 ISCB itu, aku dari situ kayak mulai kenal dengan banyak fotografer klub luar. Lawannya PSBI gitu loh. Kalau mereka datang ke Blitar, aku jamu, dan ketika aku ikut away gitu, aku yang dijamu. Dari situ kayak tukar-tukaran Instagram dan segala macam. Terus setelah itu tuh kayak misalkan
taruhlah klub A. Klub A tuh mau main di wilayah Jawa Timur, dan fotografernya nggak bisa datang tuh. Nah biasanya tuh dioper ke aku. Tanggal segini bisa nggak ikut motret ini di sini, nanti dapat ini gitu. Oke, aku bisa. Ya udah, aku akhirnya motret di situ. Dari situ terjadi kayak apa ya? Jadi banyak relasi, koneksi dan segala macam. Nggak cuma fotografer aja, banyak jurnalis yang gue kenal di situ. Oh ya, ini satu hal kebanggaanku lagi yang perlu ku buka di sini. Akun @dupiljas itu akun yang di fallback sama fotografer resminya Presiden RI sekarang. Oh iya. Pak Agus Suparto. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu aku SMA jurnalis SMA pas di SMA kan. Aku liputan di makam Bung Karno. Pak Jokowi sedang kunjungan lah di situ, nyekar dan segala macam. Ini emang karena aku basicnya, meskipun aku fotografer SMA, tapi karena mungkin aku merasa pengalamanku udah banyak ya. Kan fotografer itu kayak ngeyel mau batas-batas ini diterobos, dapat hasil gambar yang memuaskan gitu. Nah, waktu itu aku masih pakai seragam SMA, motret, tapi emang udah pakai ID First. Aku ini menembus barikade buat ngambil gambar. Dapat, aku langsung mundur. Nah, pas istirahat tuh aku ngobrol sama Pak Agus Suparto. Ngobrol? Iya, ngobrol gitu. Dia kayak tanya-tanya gitu. Adik masih SMA kok udah apa ya, punya cara yang apa ya, ngakalin apa sih yang penjaga itu? Iya, nembus pampres. Iya. Ngakalin itu buat ngambil gambar gitu. Aku bilang, aku ini Pak, ini sebenarnya fotografernya PSBI Blitar, aku bilang. Dan dulunya di supporter gitu. Terus ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman dan segala macam. Beliau tuh aslinya ini orang antropolog, tapi kemudian jadi fotografer. Sebelum ngobrol, kau tahu nggak bahwa dia siapa? Nggak tahu, serius nggak tahu. Aku nggak tahu, ngobrol kan. Ya aku pikir karena beliau cuma pakai batik yang notabene kayak, ya beliau formal, tapi kameranya bener-bener yang nggak wah banget menurutku. Tapi cukup lah untuk ngambil gambar seorang presiden gitu. Tapi di situ kayak, nah ini siapa ya? Aku pikiran kayak jurnalis dan segala macam, karena banyak jurnalis di situ. Dan kayak paling bocah nih cuma aku gitu kan. Ngobrol terus, dasarnya anak SMA kalau keluar masih tetap takut rokokan ya. Waktu itu aku coba ngeluarin rokok, terus dia bilang, dia ada SMA mana? Waktu itu tuh masih ini periode kampanyenya Jokowi 2019. Benar. 2019 ngerokok dan segala macam, terus beliau ngeluarin handphone, ayo kita coba ini tuker-tukeran Instagram. Beliau bilang gitu. Ya udah, akhirnya aku follow back. Nah, baru tahu setelah aku balik ke rumah. Tadi tuh siapa ya? Aku cek di bio-nya itu ini fotografer resmi presiden. Terus itu kayak, lah kenapa tadi nggak aku ajak foto dulu bareng ya? Iya. Bahkan kemarin waktu di Jogja yang sholat Id, aku dikabarin Mas bahwa Pak Jokowi mau kesini. Iya. Beliau, saya mau dampingin Bapak sholat Id di istana. Sekiranya Masnya ada waktu, yuk kita ngobrol lagi gitu, nyambung silaturahmi. Nah, dan dari situ aku tuh di Blitar. Aku bilang, nggak di sini. Aku lagi di Blitar gitu. Nggak, sebenarnya kayaknya kejauhan deh. Pertanyaannya gini loh, sejak kapan kenal sama fotografi? Ayahku fotografer. Oh, pantes. Ayahku fotografer. Berarti sejak kecil dong. Kau berapa bersaudara? 2 bersaudara. Anak ke? 2. Pantes. Pertama kali megang kamera berarti udah dari kecil ya? Megang kamera, foto-foto. Dari kecil, tapi sebatas karena aku dulu model kayak di ayahku fotografer human interest kan. Jadi aku yang dijadiin objek fotonya. Kayak sedang bermain di sungai dan di sawah dan segala macam gitu. Nah, aku SMP itu kayak colong-colong ketika ayah nggak ada di rumah, aku pakai coba belajar segala macam. Terus SMA baru deh itu aku benar-benar ditepas, dikasih, dan aku belajar otodidak. Aku nggak diajarin cara motret yang benar, tapi aku berdasarkan ngamatin ayahku aja. Ayahmu profesional fotografer berarti? Enggak, sambil hobi aja. Hobi aja.
Eh pertama kali aku tuh mau nanya gini. Kapan pertama kali nemu serunya motret? Tapi kayaknya emang dari kecil ya nemu serunya motret. Kalau ini deh, pertama kali dibayar dari motret. Apa dari kecil juga dari nih? Saya kasih kamu motret. Ya aku waktu di foto ayahku sama teman-teman komunitas ayahku, aku dibayar juga. Oh, seru juga. Oke, dari situ. Oke, berarti emang motret nih udah jadi DNA lah. Iya. Itulah alasan kenapa kau masuknya Ilkom pertama kali. Iya, berarti Ilkom benar-benar. Ilkom kan? Di Unesa sana. Tapi kenapa 1 tahun gak ngerasa cocok? Karena kan waktu itu tiba-tiba corona. Oh, ya benar. Iya ya. Habis ospek corona tuh ya udah. Iya benar. Gitu. Terus skip selama 1 tahun berarti? 1 tahun. Itu nyari kuliah lagi nggak? Atau emang? Iya, aku tetap nyari dan kayaknya gagal dan aku kayak coba tahun depan lagi kesempatan terakhir bisa nih SBM gue bilang. Ternyata nggak bisa, ya udah masuk HI UMY. Kenapa HI UMY? Karena komunikasinya udah penuh waktu itu. Aku nim paling buncit di HI. Apa tuh nim paling buncit? Jadi nimku tuh paling angkanya paling gede. Oh, yang terakhir banget. Ya, terakhir banget. 500-an, 300-an. 300. Oh, ya, berarti HI segituan. Gitu. Paling jauh kemana motret? Paling jauh ke Martapura. Di mana tuh motret? Banjarmasin. Naik apa ke sana? Maksudnya, kau kan sering naik motor. Apakah naik motor? Enggak dong, naik pesawat waktu itu. Diakomodasi sama tim. Oh, masih di bola berarti? Iya, bola. Kayaknya paling jauh ya tetap bola sih yang bawa aku ke bola. Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat juga karena bola. Kau emang suka bola berarti? Iya sih. Main bolanya iya juga? Enggak jago. Nontonnya doang berarti? Nonton. Dari kecil juga? Iya. Aku tuh ini ya, bukan mendiskreditkan, lebih ke karena aku tidak dalam euforia bola, jadi nggak ngerti kenapa orang suka sama bola dan kenapa mereka bisa ngikutin. Waktu obrolanku sama Vinu tuh kan, anjing nih orang dari kecil ikutan nonton di stadion, terus kutanya, waktu itu di tempatmu di Tulungagung, itu emang hiburannya sepak bola ya berarti? Iya, karena karena kami dekatnya sama itu dan itu hiburan rakyat. Kau sendiri tipe yang kayak gitu nggak? Maksudnya di daerahmu mana sih, sorry? Blitar. Di Blitar? Aku tetangganya Alvino. Oh, tetangganya? Oke, ya. Masih satu karesidenan, satu plat motor. Oh alah. Jadi emang budayanya sama. Sama ya berarti? Ya ngerti deh kalau gitu. Seru juga ya. Terus nyampe kapan tuh jadi fotografer bola? Sampai sekarang. Masih. Tapi karena aku di Jogja ya, jadi kayak nggak banyak aku ambil orderan kayak gitu. Terlebih aku kuliah dan juga banyak kesibukan lain. Tapi untuk ini bener-bener aku tuh dididik dari keluarga yang media banget. Pertama dari kecil aku selalu dicokokin koran, majalah kayak gitu. Jadi aku selalu nganalisis nih kayak mana sih foto yang menurutku cakep dan segala macam. Terus ayahku juga ketika ngedit tuh selalu aku kayak coba sini gitu loh. Jadi aku benar-benar dididiknya bukan secara dijelasin gitu enggak, tapi diperlihatkan. Jadi aku ngamatin sendiri gitu. Toh juga bola, aku sendiri juga bingung klub lokal apa yang aku suka gitu. Karena aku nggak ada spesifik untuk nyebutin suka. Kalau Blitar sendiri gimana? Iya, karena mungkin aku lebih ke ikatan karena aku waktu itu cuma motret ya, bukan karena kesadaran aku untuk itu. Jadi kayak aku tetap ikut bilang suka, tapi masih belum penuh gitu loh. Nah, orang tuh kalau bilang kayak gitu, tetap merhatiin bolanya nggak? Maksudnya iya, tetap dong. Ada transfer pemain, tetap. Kok bisa gitu ya? Berarti bukan suka ke tim, emang suka ke bola and the whole things-nya berarti. Iya, benar. Kok bisa gitu ya? Menarik. Seru juga sih. Jadi, Ultimate Solar itu apa? Banyak yang ini ya bertanya-tanya. Aku orang yang kok bisa pakai username Ultimate Solar di semua sosmed. Semua sosmed? Iya, IG, TikTok, X. Pokoknya semua sosmed aku selalu pakai itu. Kenapa? Nama aku tuh ke belakangnya ada Surya Pamungkas.
Oke. Surya Pamungkas kalau di dalam bahasa Inggris jadi Ultimate Solar. Ultimate Solar. Anjir. Bagus. Wah, itu identik ya berarti? Iya. Dan memang merepresentasikan namamu sendiri. Kayak dulu aku punya senior namanya Aji Matsmail. Nah, akunnya dia Liam Stam. Liam Stam itu dibalik Matsmail jadi Liam Stam. Oke. Nah, sebenarnya akun IG ku juga niatnya pengen jadi identik. Kan X, Y, X, A, X, Z kan. Jadi kalau X-nya dihapus tuh tinggal was doang. Tapi orang jadi kesana kemari karena awalnya X. Jadi jelek tapi ya udahlah jadi identitas gitu. Nah, karena kuliah juga setelah stalking di IG-mu, itu ada beberapa bacaan terkait buku. Kemarin baru beli ini ya, 98 Kronik Penculikan. Terus perjalanan darat pakai motor, namanya lupa siapa? Motormu itu? Winchester. Nah, Winchester. Paling jauh kemana pakai Winchester? Ya kemarin, liburan kemarin tuh keliling semua Pulau Jawa dengan misi 6 provinsi di Pulau Jawa itu bisa nyentuh aspalnya gitu. Kau kalah sama seniorku. Seniorku naik sepeda. Goes. Namanya Muhammad Haikal Akbar. Dia anak filsafat UGM angkatan 19. Gila itu orang. Lebih gila adiknya sih. Dia jalan dari Jogja ke Tasik apa? Tapi sama, spiritnya sama. Kalau kakaknya itu sekarang lagi dalam perjalanan, nanti bisa follow IG-nya Saat Bersepeda. Jadi dia tuh sebenarnya agak ini sih. Idenya tuh dia pengen ke Filipina naik sepeda. Dan kalau nggak salah ya, nanti Filipina apa Thailand gitu. Nah, aku tuh selalu tertarik sama orang yang berani untuk menjajaki suatu tempat dengan bukan keterbatasan ya, dengan hal yang dia suka gitu dan tanpa ada tujuan. Misal seniorku kan pengen ngelilingin Jawa tuh pakai sepeda dan tujuannya apa ya? Pengen ngelilingin aja. Kau sendiri tujuannya apa? Iya. Sama juga. Iya ada dibilang kok ngapain sih capek-capek motoran, mending kan kalau misalkan dari satu tempat ke tempat lain pakai transportasi umum. Kereta yang kamu tidur udah tiba-tiba nyampe tujuan gitu. Ya aku dikasih pertanyaan kayak gitu aku juga nggak bisa jawab jujur. Tapi yang jelas pertama kan selama 1 semester itu aku jarang ketemu orang baru ya. Dalam artian aku ketemunya orang-orang yang udah aku kenal. Banyak ngomongnya, aku dituntut banyak ngomong, banyak mendengar dan segala macam. Tapi di situ aku kayak merasa energiku habis. Terus introvert berarti? Enggak juga. Enggak itu. Terus ketika aku perjalanan, aku menemukan orang baru. Aku dengerin mereka, kita saling berbagi cerita. Ini tuh yang di tempat tersebut atau emang yang bareng di perjalanan? Aku nggak ngerencanain ini. Oke. Aku ketika perjalanan aku jarang nginep di hotel yang bisa aku bayar maksudnya. Aku biasanya nginep di warung kopi, di SPBU. Iya. Cukup nyusahin juga sih. Lanjut. Iya benar. Sepakat itu. Terus kemudian aku menemukan orang-orang yang menurutku baik. Sebenarnya aku nggak ekspektasi dibaikin orang, tapi aku selalu menemukan kayak gitu. Tiba-tiba mereka ngasih aku makanan, ngasih aku rokok. Iya benar. Itu benar sih. Tumpangan. Itu kayak aku ngasih kesempatan orang untuk berbuat baik nih, gitu. Lebih kayak gitu. Bagus, quotes-nya bagus. Apa yang ditemukan dari perjalanan itu? Aku ngamatin gini, politis nih. Ya gak apa-apa. Keberhasilan suatu pemimpin daerah itu bisa dilihat dari kondisi aspal jalanan dan kondisi lampu di jalanan tersebut. Kalau aspalnya jelek berarti pemimpin daerah tersebut aku bilang jelek. Salah satu indikator ya? Ya salah satu indikator gitu. Yang paling jelek di mana? Waduh. So far Jawa Tengah jalannya jelek semua. Oh iya. Iya, ketimbang Jatim. Bisa lah itu di perbatasan bisa diperbandingkan ya itu. Masuk akal juga. Dan Gapura, kan aku selalu ini ya punya hashtag foto Gapura kan. Betul. Gapura di Jawa Tengah tuh template semua. Template? Iya. Apa? Warna biru terus ada tulisan Bang Jateng. Iya. Pokok model dan ininya template. Yang paling bagus? Yang paling bagus kalau di Jawa Tengah itu di Kudus. Jadi ada kayak apa ya, monumen semacam daun kretek gitu loh. Tembakau atau apa gitu. Itu paling megah dan bagus sih menurutku masuk Kabupaten Kudus.
Sejak kapan nih punya kebiasaan jalan sama Winchester? Sejak kuliah di Jogja sebenarnya. Oh, waktu di sana enggak? Karena COVID ya? Iya, COVID. Berarti masih baru dong kalau gitu 2021. Udah lama dia udah 3 tahun. Iya 2021 kan. Ya. Itu. Yang awalnya cuma Blitar Jogja, terus kemudian di tahun berapa ya? 2021 Januari 2022 aku sama kawanku kan ini rumahnya Kudus kan. Aku balik lah itu. Cuman keliling-keliling Jawa Tengah bagian timur. Cuma itu. Nah, terus kemarin ngide aja temanku ada yang adik kelas SMA ada yang stay di Bogor. Aku bilang ayo Bandung, aku bilang. Padahal waktu itu aku nggak ada persiapan sama sekali. Aku bilang ke Bandung, ya udah ketemu akhirnya. Ketemu tadi terus waktu ketemu di Bandung kami sama-sama bingung kan tidur di mana. Tahu nggak apa yang kami lakuin? Masjid Agung. Hah? Tidur di Masjid Agung? Enggak. Enggak. Aku ngubungin temenku, adik kelasku. Dia kan udah di Blitar tuh. Oke. Aku bilang cari temenmu yang kosnya bisa aku tumpangin. Nemu. Orang Kediri, masih tetangga lah. Oke. Ya udah akhirnya ketemu di situ. Jadi waktu di Bandung ini nanggung gak sih, mending Jakarta sekarang. Ya udah. Gara-gara menanggung tuh bikin sesuatu hal jadi kayak ya udah. Itu berapa lama itu? Total 6 hari. Paling ujung barat ke Jakarta berarti? Tangerang. Oh, Tangerang. Yang foto di Monas itu nggak sih? Iya, Monas. Belum nemu alasan untuk berhenti kayak gara-gara jatuh, tabrakan? Belum. Ada target nggak mau kemana? Bismillah Sabang sih. Anjir, di sana dong? Iya. Kayak gitu loh, Sabang tuh kan dianggap sebagai apa ya? Ujung. Kalau umat Islam kan hajinya di Makkah. Kalau Sabang itu hajinya orang-orang anak motor. Oh iya itu tahu. Anak Vespa nggak sih yang Iya, anak Vespa. Iya kan? Gitu. Anak Vespa. Kalau udah kayak wah ini sepuh nih suhu gitu loh. Kau tuh kelahiran berapa sih? Kalau boleh tahu? 2001. 2001. Ya. Tapi masuk kuliah 2019. Iya. Kau berapa? 2002. 2002. Iya, ada yang benar. Iya sih benar. Iya. Bulan apa? Januari. Kemarin aja baru ulang tahun. Oh iya, yang bulan Januari. Ikutan BEM dari kapan? Waktu diajak Lutfi. Gitu. Tahun pertama aku nggak punya organisasi apa-apa, nggak ikut UKM apa-apa. Terus juga 3 semester kan waktu itu kan masuknya aku di semester 3 akhir kan. 3 semester ya kayak gitu kehidupan kuliah, pulang, nongkrong, terus ikutin acara di mana gitu. Cuma gitu-gitu doang. Terus waktu itu kayak Aditya Arbi, ketua PAM tiba-tiba nyodorin mau nggak ikut BEM gitu. Ya udah aku bilang mau. Bukannya kau ada organisasi ya? Manusial namanya. Enggak manusia tuh ini kontrakannya anak-anak adik kelas, anak-anak IP 21. Oh iya. Ya. Kalau misal jadi kesorotnya gara-gara apa? Sehingga bisa dijadikan salah satu orang yang ditarik untuk ikut di BEM. Aku nggak tahu ya. Alasannya apa? Ya, aku nggak tahu alasannya Adit kenapa dia ngerekomendasi nama aku gitu. Yang notabene 3 tahun aku nggak berkecimpung di dunia organisasi, tapi tiba-tiba dia nyodorin nama aku. Gitu. Terus dia bilang pastinya di Sekjen Kastrat. Waduh, ini Kastrat kan aku selalu menganggap sesuatu yang sebagai think tank-nya, pemikirnya gitu. Pemikirnya sebuah organisasi gitu kan. Wah, ini berat juga aku bilang. Itu ngasih tawaran tanggal 18 Januari. Posisi aku di Malang dan 20 Januari harus dilantik. Gitu. Tapi langsung kau terima itu? Aku bilang besok ya. Waktu itu aku masih ada pasangan tuh. Aku ngobrol dulu sama pasangan. Cewek maksudnya? Iya cewek. Oh oke. Gitu. Pasangan anjir. Berarti kalau misalnya alasannya kayak gitu, alasan Lutfi salah satu advantage ketika perumusan kabinet itu diurus dengan hak prerogatif gubernur. Karena waktu itu aku sempat bukan debat sih, lebih ke diskusi lah sama Lutfi terkait baik buruknya open bidding dan baik buruknya penjaringan tertutup. Buka-buka alasan, buka-buka pendapat kenapa kita memilih berbeda.
Dan ya ini salah satu advantage-nya adalah terpilihnya Dupil. Karena kalau alasannya Lutfi ya, kalau alasan Lutfi ketika tidak membuka open bidding adalah percuma kalau dibuka karena minat orang-orang dan stigma terhadap open bidding itu udah jelek. Jadi daripada kita terus-terusan berpura-pura, lebih baik ya udah kita langsung tarik aja. Dan langsung tariknya ini bukan langsung tarik hanya berdasar kepada kepentingan semata, tapi lebih ke kapasitasnya juga diperhatikan. Pas aku tahu alasan itu, oke, bisa aku terima. Dan kita jalan gitu. Waktu itu pas acaranya BMU apa LKMM atau apa, sempet ngobrol. Nah kalau alasanku waktu itu open bidding adalah karena ya mau nyampe kapan stigmatisasi eksklusivitas organisasi itu ada gitu. Jadi aku mikirnya lepas aja buka, tapi sepi peminat. Karena belum ini sih, belum apa. Aku sendiri ya di periodeku BMFH tuh belum kebentuk kedisiplinan keorganisasiannya. Jadi aku mikirnya gini, orang kan sering ada yang bilang bahwa BEM ini cuma IO doang, tidak berperan sebagai alat perjuangan. Ketika dinyatakan sebagai fakta, itu tuh benar. Tapi kalau itu dijadikan basis kebijakan, itu jadi salah. Kenapa? Kalau misalnya itu dijadikan basis kebijakan, jadi kita milih orang tuh malah bukan IO. Jadi nih, misal kita punya premis bahwa BEM ini cuma IO doang. Ketika orang yang mimpin mikir bahwa itu benar, berarti dia bakal milih orang yang nggak punya kecakapan sebagai IO. Alhasil bukan cuma ya. Jadi yang terpilih masuk adalah orang yang punya basis pikiran yang kuat, tapi kemampuan praktis yang minim. Alhasil transfer dari premis, kebijakan, pemikiran menuju ke program praktisnya itu jadi amburadul. Jadi aku mikirnya boleh BEM disebut IO, tinggal kita masukin nih kepentingan yang kita percaya gitu. Kalau misalnya BEM nggak bisa jadi IO, nggak bakal ada tuh acara di Sporto. Kan harus ada kecakapan IO. Festival bukunya Mojok dan lain-lain kan nggak hadir dari pemikiran filosofnya Putut Ea. Dia kan hadir dari kepraktisan dia ketika menyelenggarakan acara gitu. Itu jadi alasan kenapa stigma-stigma tersebut tuh sebenarnya harus bisa ditelanjangin lah. Benar. Seru nggak jadi kadin? Jadi sekdin. Jadi sekdin. Seru sih. Karena aku sekdin yang notabene tertib administrasi ya. Dan aku tuh sesuatu hal yang kayaknya nggak bisa secara terus-menerus tertib itu. Oh ya, aku baru inget kayaknya ini. Aku tuh pernah bikin meme tentang BEM Visipol. Karena aku nggak tahu tuh SU itu apa, sidang SUK BEM itu apa gitu. Aku nggak tahu itu. Dan waktu peralihannya dari Mas Adam ke Lutfi ini kan lama tuh. Karena SU-nya juga lama. BEM Visip ini IG-nya nggak ada postingan sama sekali. Ya betul. Waktu itu ku roasting dengan cara postingannya ku edit jadi postingannya Mixu itu apa sih bacanya? Mise. Ku edit cuma Mise gitu kan. Ku post di story, Aditya Arbi komen, sabar ya Pil, tunggu ini besok baru beres gitu. Dari situ kayaknya dia ngasih afirmasi kalau dia nih orang kalau misalkan digerakkan cocok juga nih, orangnya lucu, mungkin kayak gitu ya mungkin. Seru ya Visipol? Iya. Jadi aku roasting terus di awal-awal. Tapi aku malah masuk ke kabinetnya. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa jilat tugas sendiri, mau jilat tugas siapa? Apa yang ditemukan selama satu periode dan sebagai orang baru? Sebagai orang baru, ya alhamdulillah aku kenal kowe, bisa diajak podcast ini karena kenal ya sama. Terus aku juga banyak berkenalan dan bertemu dengan orang-orang yang aktif organisasi lah di UMY ini gitu. Terus juga paling nggak ketika aku keluar gitu, aku kayak banyak bisa ngambil pelajaran lah dari kampus lain, di organisasi mereka tuh ada apa aja dan bisa aku bawa ke sini gitu. Yang paling memberatkan, bukan yang paling, tantangan yang paling kuat ketika menjabat? Apa ya? Karena kau bukan orang pertama. Langkah pertama bukan langsung jadi sekdin tuh. Pertama yang paling berat ya berkenalan satu sama lain pertama.
Terus juga aku nggak tahu nih organisasi apa. Berkenalan satu sama lain yang paling berat. Iya. Oh iya. Iya, maksudnya berkenalan sama orang baru dan banyak gitu. Kan aku basisnya di gerakan ya, apalagi di pengetahuan dan pergerakan. Gimana caranya aku bisa kulon-kulon dengan mereka gitu loh. Itu pertama. Terus aku nyampein arah gerakan ini kayak gimana. Terus, untuk apa sih yang perlu dibawa dan perlu diubah. Aku harus berkenalannya kayak gitu. Oke, benar. Terus kemudian tercetuslah bahwa kita bikin IG Movement Knowledge itu. Oke, sesi kedua kita mulai. Surat terbuka untuk Rektor Insinyur Gunawan Budianto dan jajaran dekan bahwa Dupil mengusulkan adanya ruang ketiga di kampus UMY. Jelasin apa itu ruang ketiga? Pertama gini, ada sekitar 32 ribuan mahasiswa di UMY. Sekarang? Iya. Banyak juga ya. Kukira 16 ribuan. Atau aku salah data ya? Kayaknya DPT nggak nyampe 30 ribu deh. Oh ya? Ya itu kan orang yang nyoblos pemilu aja. Nggak, DPT itu orang yang berhak untuk memilih. Ya segituan lah, ribuan pokoknya. Ya pokoknya ribuan. Dan banyak dari mahasiswa itu tiap minggu atau tiap malam itu selalu kebingungan tempat mana yang dijadiin kerja kelompok. Ya, oke. Pertama itu. Yang kedua, dari sekian banyak mahasiswa tadi, itu hanya kayak kuliah, habis kuliah ke kos, setelah itu lagi-lagi bingung mau ngerjain tugas di mana gitu. Jadi ruang pertama itu aku ibaratkan, ini aku ngutip dari Ray Oldenburg ya, seorang sosiolog dari Amerika. Di bukunya, aku judulnya lupa, ada 2 buku yang jelasin mengenai ruang ketiga. Ruang pertama itu adalah kos atau tempat tinggal kita. Ruang kedua ini aku ibaratin kelas, bukan kampus secara keseluruhan ya, tapi kelas itu sendiri. Dan ruang ketiga tuh fasilitas yang dapat dinikmati semua golongan tanpa memandang siapa kamu, siapa aku. Gitu. Jadi aku sebutin ruang ketiga yang menurutku ada tapi perlu dikembangin lagi. Itu kayak Taman Batu, perpustakaan, terus juga Taman Mustafa atau kantin BEM juga masuk gitu. Nah, itu menjadi penting karena setiap aku dengerin anak-anak inter nih, iPols kan, beberapa IPRL, ICO, ketika mereka exchange keluar, hal yang bikin aku iri adalah mereka tuh belajar di perpus nyampe jam 12 malam, nyampe jam 1 malam. Terus kampus ini yang sering menggadang-gadang QS World Ranking, yang sering, iya kan nggak apa-apa. Ya, sering menggadang-gadang bahwa kampus swasta terbaik dan lain-lain. Lupa bahwa ada detail kecil yang seharusnya diperhatikan dan tidak hanya mempedulikan masalah akreditasi dari publikasi jurnal, dari prestasi mahasiswa. Ini tuh jadi penting karena kok ini tuh nggak bisa diimitate dari kampus lain gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya tagline kita muda mendunia, terus sering tuh gembar-gembor, kita tuh nggak bersaing lagi antara kampus negeri dan swasta. Kita tuh bersaing dengan kampus dalam negeri dan kampus luar negeri. Dengan adanya jumlah mahasiswa UMY ini ya, salah satu advantage-nya. Ketika aku ngobrol sama anak-anak kampus lain, mereka tuh selalu salut dengan kebijakan internasionalisasi di UMY. Sepakat. Jadi yang exchange tuh banyak kesana kemari gitu, dan dia itu nggak individualis lah. Orang yang exchange-nya itu pas balik, justru di beberapa sektor dia tuh ikut terlibat dalam agenda kemahasiswaan. Cuman ternyata ini tuh hanya hanya dijadiin kelebihan orang exchange aja bisa nikmatin fasilitas perpus 24 jam gitu. Ketika lihat di UMY, gimana ya? Aku kan sebelum awal tahun kedua berarti sering main ke perpus kan. Terus ngelihat suasananya yang dingin, terus diem jam 3 lampu udah pada dimatiin gitu. Kayaknya ini nggak cukup deh untuk jadi tempat buat orang belajar dan mengenal ruang ketiga gitu. Terus aku lihat tulisanmu sama Taufik ya itu. Iya, Taufik. Pas aku baca, ini yang harus disadari oleh banyak orang. Karena sebelumnya kayaknya nggak ada ya BEM yang naikin atau DPM atau organisasi. Belum ada. Ya? Belum ada. Itu pun tulisan pribadi. Belum masuk kebijakan berarti. Belum. Tapi jadi salah satu yang diperjuangkan kan nanti? Iya. Diperjuangkan. Terlebih aku kan sekarang di koordinator bidang kemahasiswaan. Mantap. Di Visipol kan? Di Visipol. Gitu.
Sebenarnya nggak usah deh kita jauh-jauh ke luar negeri untuk jadi studi case tentang ruang ketiga ini. Kebetulan aku kan orang Blitar yang tiap liburan itu ke Malang cuma sejam lah. Dan aku selalu sering nongkrong atau nemuin temanku itu lagi ngerjain tugas di UB. Padahal kampus dia UM. Universitas Malang, dia ngerjain kampus di UB. Jadi perpustakaannya di UB itu mereka punya komunal space, di mana itu 24 jam. Di situ disediain bangku, colokan, tercover wifi, pertama itu. Jadi siapapun itu bisa tuh mereka datang ke sana, mereka ngerjain tugas, skripsian, dan terus juga ada yang mahasiswa yang punya pemikiran jiwa-jiwa usaha, mereka jualan di sana. Itu benar-benar saling menguntungkan meskipun paling yang bikin tekor lagi-lagi ini tagihan listrik karena colokan itu tadi. Wah, setekor-tekornya mah. Tapi kan tetap kita bayar juga kan di iuran itu. Jadi bukan suatu permasalahan gitu loh. Mungkin bisa tuh dicontoh bagaimana mereka memanfaatkan komunal space itu di UM-nya sendiri gitu loh. Sebenarnya aku juga nggak suka tuh sama tagline di pertigaan Gamping atau perempatan itu yang bilang UMY si nyaman taman gitu loh. Siapa orang yang ngerjain kelompok gelar tikar di depan di ini? Wah, iya benar juga ya. Siapa gitu loh orang yang ngerjain tugasnya gelar tikar di depan Dasaran Hamid. Kan fotonya di situ tuh. Iya benar. Gitu. Yang ada di situ cuma orang-orang foto buat sempro sama pendadaan. Sia-sia itu doang. Nggak ada aku menemukan orang ngerjain tugas di situ terus kerja kelompok. Ya mungkin cuma ngobrol-ngobrol doang terkait tugas ada ya di Tambat. Aku nemuin. Tapi kalau benar-benar kita janjian kerja kelompok di mana nih di Tambat gitu. Jadi aku melihat Tambat dan lobby ini studi case di FISIP ya. Lobby FISIP, Tambat itu semacam jadi ruang transit aja, nggak bisa jadiin sebagai tempat yang benar-benar kita bisa berinteraksi, berkenalan, ngobrol, gagasan dan segala macam itu. Iya ya, karena salah satu alasannya adalah teman-temanku yang jangan jauh-jauh deh di Malaysia misalnya, mereka tuh emang kalau kumpul ya di taman, maksudnya di kampusnya gitu. Apa emang enggak? Iya, kayak taman, tapi emang tamannya belum nyaman ya berarti? Iya. Nyamuk pertama. Terus nggak ada listrik juga? Iya, tempat duduk yang kurang proper. Tuh. Iya ya. Padahal rumput yang di gerbang utama tuh, itu kayaknya bagus deh. Benar. Tapi kenapa di sana doang bagusnya? Iya. Ketika kita kesini deh di Pasca atau di. Mungkin biar bagus di tamu aja. Sayang banget nggak bisa kepake. Boleh ya punya tagline senyaman taman, tapi pastiin tamannya nyaman dulu. Bener. Kayaknya EYM itu masih mengadoptasi taman berdasarkan garden sih, bukan park. Gagasannya siapa itu? Aduh. Mr. Anies Baswedan. Iya betul. Wah itu cakep banget itu. Itu tuh sebenarnya ya, gak apa-apa kita lompat langsung ya isunya. Pentingnya ruang ketiga itu salah satunya disampaikan gagasan oleh Pak Anies. Itu bagus banget tuh. Dia tuh cuma dari gini, kenapa ada plang rumput jangan diinjak? Nah itu kan dia bilang, kalau misalnya rumput jangan diinjak ya buat apa ada rumput? Bener. Kalau misalnya ruang terbuka, lapangan isinya rumput semua dan jalan tuh cuma ada di pinggirnya, ngapain ada ruangan luas yang tidak bisa kita ikutin, kita bisa nikmati gitu. Bener. Makanya berubahlah dari garden jadi park. Wah bagus banget itu. Di taman itu jadi bermain, bukan sebagai taman yang jadi pajangan gitu loh. Itulah pentingnya pemimpin harus bisa omon-omon. Iya kan? Bener. Coba kalau dia nggak bisa, nggak bisa tuh jelasin bedanya garden sama park apa. Terus kenapa diawali dari itu kenapa? Kamu kan dari Jawa Timur ya? Kenapa tidak yang Jawa banget? Ininya apa? Preferensi capresnya. Kenapa justru Jawa banget? Siapa? Ya Ganjar lah. Siapa lagi? Sebenarnya kalau dibilang kenapa nggak Jawa banget, kalau aku milih berdasarkan capres berdasarkan suku kayak nggak bisa mengakomodasi semua gagasan gue sih.
Aku menerima cocoknya gimana, dan aku orang yang cenderung punya kemiripan dengan dialog. Itu terus bagaimana dia mengakomodasi ruang ketiga, transportasi publik lah utamanya itu sih. Udah lihat videonya ini belum? Waktu Anies ditanyain terkait apakah ketika memimpin akan menormalisasi organisasi yang telah dibubarkan sebelumnya? Udah dengerin belum? Video itu? Belum. Wah itu cakep banget itu. Ya sebagai omon-omon ya, sebagai gaya dia menjawab tuh bagus banget. Itu salah satu isuku sebenarnya. Tapi emang sedikit tidak konsisten sih Pak Anies tuh. Tapi ya seenggaknya dia pernah jawab ini. Soalnya ketika ditanya masalah komunisme, dia jawabnya ya kita ikuti aturan. Ya. Tapi ketika ditanya tentang FPI dan HTI, dia bilangnya negara tidak bisa. Ya betul, negara tidak bisa membatasi pikiran, tapi cuma bisa membatasi tindakan. Nah tinggal dibikin konsisten aja itu dalam isu kebebasan. Karena kemarin waktu ikut Desak Anies, kau ikut nggak di Jogja? Ikut. Nah waktu ikut di sana, kan seliweran tuh meme di Twitter. Anak Rohis sama anak Skena nih. Ya jadi satu. Anjir beneran nih itu. Kok bisa ya? Kok bisa ada orang yang bisa nyatuin identitas yang berbeda dan mau mengakui bahwa ternyata kita punya gagasan yang sama gitu. Kenapa orang harus milih Anies? Karena segala permasalahan bisa dijawab dengan dialog, itu pertama. Yang jelas tadi terkait ini, kok bisa anak Rohis duduk sebelahan dengan anak Skena itu karena adanya ruang ketiga itu. Jadi yang aku bilang tadi, ruang ketiga itu tanpa membatasi siapa kamu, siapa aku. Kita duduk di sana, kita berinteraksi satu sama lain, kita ngobrol dan segala macam. Dan keberhasilannya ruang ketiga itu satu, orang bisa balik lagi ke tempat itu. Oke. Nah, dengan Joe ini nggak ada kan gitu. Terus kalau kenapa orang milih Anies, aku nggak bisa ngasih itu sih. Kok nggak bisa? Ya biarin orang lain lah yang cuap-cuap gitu. Aku bukan jurkam. Itu. Pemilih bukan pendukung. Iya. Tapi sebenarnya kalau aku ikutin ya, kalau misalnya pilpres bisa ala carte dan bisa pilih seseorang yang enggak nyapres, enggak masuk kandidat, aku tuh sepakat Anies sama Ridwan Kamil. Kenapa? Karena dua orang ini teknokrat dan dia tuh punya sudut pandang kesipilan, bukan kesipilan militer ya, maksudnya kesipilan tuh fasilitas apa sih yang harus dimiliki oleh warga negara. Dari Ridwan Kamil tuh arsitektur, terus si Anies Baswedan ini demokratisasi fasilitas, demokratisasi infrastruktur. Kayak dia bilang kan di mana Sudirman tuh dibikin untuk pejalan kaki. Ya, itu kan sebenarnya ya kalau mau dipelintirin sama orang, ya jadi bukti bahwa ternyata Anies nih mempedulikan kecantikan kota juga. Ya. Dulu kan sering dikritik tuh Pak Jokowi kan, wah infrastruktur mulu nih, gini. Tapi dia main juga di sana sebenarnya. Dan nggak apa-apa, bukan hal yang harus ditolak gitu. Itu salah satu alasan kenapa milih beliau nanti gitu. Tapi kau milih di mana nanti? Di Blitar? Oh, berarti milih DPR juga kan? Iya, milih DPR. Udah ikutan kuis itu belum? Kaula 17. Dong. Aku banyaknya PKS itu 97% PKS. Sama. Kok bisa ya PKS? Iya. Nah ini temanku kan ada yang nyalek ya PKS DPR. Kok bisa ya PKS itu berubah? Aku tanya gitu. Terus dia bilang, kamu kali Was yang baru nyadar bahwa PKS itu emang selalu berubah. Jadi dia tuh kalau dia bilang ya, kami tuh konsisten untuk mengikuti apa yang dimau sama rakyat. Kenapa bisa punya sense yang kuat? Karena kami nggak pernah betah dalam kalau oposisi, selain oposisi itu apa yang di pemerintah tuh? Ya pokoknya di pihak pemerintah lah. Soalnya waktu dulu ketika LHI itu jadi menteri yang korup itu kami juga disebut sebagai duri dalam daging di kabinet pemerintahan Pak SBY katanya. Terus aku bilang, oh iya juga ya, bagus juga ya PKS ini manuver berpolitiknya sehingga dengan kuis tersebut ternyata sama gagasannya. Iya. Tapi kamu nggak setuju berarti sama adanya PKS? Nggak setuju gimana? Bukan dipelintir kayak gitu ya. Wah, tolong nih, tolong. Nggak, soalnya tadi Dupil kaget. Loh, kok aku sama Iya. Karena mungkin
Partai Buruh kayaknya nggak dimasukin nih sama Kaula Muda. Kayaknya itu sih. Dimasukin. Oh, dimasukin. Tapi ini yang aku tahu dari PKS ada salah satu, aku lupa nama lengkap beliau siapa, caleg gitu. Dia sekarang di petahana juga kan, dia nyalon lagi. Dia tuh pas ke masa reses, dia benar-benar jemput bola ke masyarakat gitu loh. Dalam artian dia ngajak ngobrol, dia datang ke tempat warung kopi. Ya, kalau orang ketiganya desa itu berarti warung-warung kopi kan. Ya, betul, betul. Ya, dia ngobrol di situ, ngobrol dan cerita segala macam. Dan aku baru nemuin kasus di caleg-caleg PKS saja yang punya program di sebelum pemilu itu. Tapi emang bagus sih cara pendekatan mereka, pengkaderan yang terus jalan. Bahkan di kampus juga mereka juga jalan pengkaderannya. Iya betul, bagus. Dulu tuh aku sempat punya harapan ke PSI. Gede banget harapan. 2019. Iya. Dia kan muncul 2014 tuh. Iya, muncul pertama. Tak. Ada Valdo Maldini, Rian Ernest, terus Michael Sianupar, Samar Amani. Dara Nasution. Kesini ketika ngelihat dia mereka naikin giring, itu kayak kayaknya aneh deh. Sebenarnya aneh itu ketika ini dia tuh kan menolak adanya isu agama dalam perpolitikan. Tapi kampanyenya di TV, ayo tolak poligami, ayo semua pilih PSI. Itu kan mainin isu agama juga gitu, tapi dengan konotasi yang negatif. Terus aku mikir, oke deh, mungkin kayaknya harus cari yang baru deh, yang harus diperhatikan. Tapi mereka di DPRD DKI itu bagus. Malah Anies pun kan sempat bilang di videonya Michael Sianupar tuh, saya pernah ke Formula E terus ngedatengin Mas Anies. Mas Anies bilang, terima kasih ya Michael karena telah beroposisi sebagai PSI dengan baik. Karenanya acara Formula E bisa berjalan dengan baik juga. Nggak ada tuh ketua yang ngomong itu, jamin aku. Gak bakal. Siapa ya? Aku mau nyebut Prabowo, tapi Prabowo kan nggak pernah mimpin daerah gitu. Mungkin Ganjar deh. Mungkin nggak ada ya, atau nggak teramplifikasi di media ketika dia berterima kasih ke oposisinya karena atas kritiknya daerahnya bisa terbangun begitu. Seru sih. Berarti udah punya pilihan. Udah punya, sebenarnya masih ini ya, masih diantara kebingungan sih, karena daerahku kan kandang banteng ya, Blitar dan segala macam. Tapi yang jelas udah jelas siapa yang nggak dipilih, itu aja cukup. Simbolnya ini tuh. Kok bisa ya orang punya solidaritas ini? Itu tuh kayaknya nggak tahu sih. Cuman aku berspekulasi. Kayaknya karena malu deh mau menyatakan 1 atau 3. Bisa jadi nggak? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Kayak udah deh ini pokoknya ini simbol kebersamaan. Yang lucu adalah kalau ngelihat tweetnya Mas Sinton, hashtagnya tuh amin aja dulu sama agama. Presiden 2024. Wah, ini kalau misalnya salah satu di antara gini deh. Kalau misalnya putaran kedua, misal nih kamu milih 01, tapi 01 tuh nggak lolos, mau gimana? Ya itu tadi sikap ini. Tuh. Aku golput sih. Oke. Kalau misalnya nggak lolos ya, karena sebenarnya nggak bisa kukategorikan sebagai golput karena ya aku udah milih. Tapi seru sih. Agenda ini ya solidaritas 4 ini, itu tuh kayak mocking tuh apa ya? Memperdaya dan menghinakan salah satu paslon. Lihat potongan videonya ini nggak? Ade Armando di festival festival ya yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, semua penontonnya bilang nggak apa-apa. Iya. Oke. Mas Sinton langsung gini kasih jempol anjir. Tapi ini sih Mas Sinton tuh sekarang jadi MVP menurutku dalam debat. Iya betul. Dalam perdebatan tim kampanye. Iya, tim kampanye. Kalau 2019 aku ngelihatnya Adiana Pitupulu. Oke, betul. MVP-nya. Sekarang lagi-lagi misalnya PDI gitu yang benar-benar gila dalam berdebat. Iya, emang keren sih. Kader-kader mereka terbaik menurutku. Bahkan dicabut juga kadernya. Iya, seru banget sih ngelihat
Tapi keluargamu gimana? Keluargaku ya PDI. Terus kalau mereka tahu bahwa kau nggak ke sana, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ya kan. Untungnya aku dilahirkan sama ayah yang ya ketika kamu udah dewasa kamu udah punya pilihan sendiri, ya udah tanggung jawab sama pilihanmu, udah itu aja. Kau dekat sama ayah apa sama ibu? Dua-duanya sih aku bilang deket ya. Tapi aku tipikal orang yang jarang ngobrol. Oh, oke. Lebih pendiam lah daripada ibuku. Akur tapi? Akur banget. Langka nih orang-orang kayak gini, yang akur sama orang tua. Kami sering ngobrol, sering diskusi bacaan, film kayak gitu. Wah seru. Ayahmu kuliah nyampe mana? Maksudnya lulusan terakhirnya? S1 manajemen atau ekonomi gitu. Kegiatannya ngapain sekarang? Karyawan swasta di salah satu bank. Oh, tapi well educated ya, bagus ya? Iya, ya mantan aktivis juga sih. Dulunya? Iya. Di kampus? UB. Oh, kenapa nggak masuk UB aja? Karena nggak lolos tadi? Enggak. Oh, nggak daftar? Iya deket, terlalu deket. Oh, emang pengen ngerantau? Iya, pengen ngerantau. Kalau nggak ngerantau nggak dapet Winchester? Benar. Gitu. Apalagi ya yang menarik? Ini, sekarang kan di koordinator bidang kemahasiswaan ya? Iya. Apa yang mau dibikin? Ada sebenarnya ada pertama gini, turunannya tuh ada satu kata kunci sejahtera. Dalam mencapai satu kata kunci sejahtera ini kami bikin formula 4 fokus isu. Pertama kekerasan seksual, kesehatan mental, akademik dan fasilitas. Itu yang bikin kita menjadi sejahtera, aman dan nyaman belajar di FISIP itu. Dan caranya gimana? Ini sebenarnya belum boleh disepil karena kami belum launching kabinet secara resmi dan aku juga belum dilantik. Jadi nanti bakal ada gebrakan besar lah waktu launching kabinet. Gitu. Seru. Dan BTW dinas keagamaan sebelumnya kan dinas syariah Islam itu kami ubah jadi dinas keagamaan di mana kami dapat mengakomodasi semua agama di Visipol gitu. Kalau yang nggak beragama diakomodasi nggak di Visipol? Ya kita tunduk pada UUD. Aku normatif sih ini tapi ya gimana lagi? Aku nggak mau diserang. Nggak sengaja aku sering lontarin pertanyaan yang nggak usah dijawab sebetulnya. Harapannya lebih kuat di periode ini apa di periode kemarin? Ya apa yang mau dilakukan semuanya berharap lebih kuat dan lebih berimpact sih. Kan kemarin ya sudah kita punya catatan apa aja yang perlu kita perbaikin, apa aja yang perlu kita naikkan lagi, dan aku rasa kami bisa lakuin di periode sekarang gitu. Seru ya. Jadi nggak sekedar dilanjutkan atau perubahan gitu sih. Jadi perlu dianalisis terlebih dahulu. 03 berarti. Waduh. Yakin nggak bakal selesai sampai akhir? Yakin. Meskipun nanti di penghujung akhir aku izin KKN ke Papua. Oh gitu. Ikutan apa sih namanya KKN Mandirinya tuh? Nama komunitasnya? Oh MBN. Merdeka Bakti Nusantara. Udah berapa angkatan? 9 angkatan. Ini angkatan yang ke-9? Angkatan 9. Emang biasanya ke Papua? Iya ke Papua. Apa menariknya di Papua? Kayaknya harus ikutan KKN Mandiri deh. Nah, apa tuh? Nah, sebenarnya aku nggak bisa tuh kalau bilang kalau aku kenapa harus ikut KKN Mandiri. Tapi aku bisa menjawab kenapa aku milih Papua. Oh oke. Ya. Karena banyak kan ya KKN Mandiri di UNY. Iya banyak lah. Ada yang di NTT, NTB, terus juga ada yang di Sulawesi Utara. Dan aku rasa gini, ketika aku selesai lulus kuliah, aku bisa ke tempat tersebut. Oke. Tapi mungkin kemungkinan kecil aku nggak bisa ke Papua. Oh iya betul. Ya, ini asumsi pribadiku ya. Oke. Terus kemudian ada tawaran di MBN yang tempatnya di Papua gitu. Aku bisa merasakan itu ketika aku kuliah. Ya udah akhirnya aku berangkat lah untuk diterima itu.
Gitu. Emang jiwa-jiwa petualang ya berarti? Iya, udah ada jiwa-jiwa adventure lah ini. Nggak bisa apa ya? Nggak bisa nyaman dan gini-gini aja menembus batas-batas itu. Terakhir, di nggak setiap video sih, di beberapa video selalu menyematkan di akhir tuh kesempatan bagi narsum untuk memberikan pesan ke yang nonton. Nah, untuk saat ini karena Mas Dupil ini tidak berlatar belakang organisasi dan tetap mau berkontribusi dalam kelembagaan mahasiswa, ada nggak yang bisa disampaikan kepada setiap mereka yang tidak terafiliasi dengan manapun, tapi kayaknya gue nggak bisa deh ikutan, tapi pengen gitu. Cara ngasih taunya gimana? Ya, karena aku tadi udah mention ya, mungkin Adit itu ngebalas storyku gitu. Aku rasa ketika kamu nggak punya background organisasi apapun, tetaplah untuk jalin relasi sih, entah itu di sosial media ataupun di real life gitu. Kita tetap berkomunikasi, kita saling tukar pikiran, ide, gagasan dan segala macam. Dan itu memang hal yang sulit kalau kita nggak punya ruang ketiga sih. Itu. Kalaupun kita ada ruang ketiga yang mengakomodasi itu, kita bisa ngobrol, bertemu, terus kemudian bisa saling tukar bacaan, tukar segala macam lah hal untuk berinteraksi gitu. Bagaimana itu ruang ketiga itu sebagai ruang demokrasi kita gitu untuk ngobrol segala macam. Itu sih. Makasih deh. Itu aja. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini ramai karena teman-temannya Dupil banyak. Dadah.